Pernahkah kamu mampir ke warung kopi di pinggir desa yang tampak biasa saja, tapi selalu ramai, bahkan saat tengah malam? Jangan kaget kalau yang duduk di sana bukan cuma manusia. Di sebuah desa yang terletak di ujung lereng pegunungan, berdiri sebuah warung kopi tua yang dikenal dengan nama Warung Kopi Mbah Darto. Warung ini hanya terdiri dari bangunan kayu sederhana, beratapkan seng tua yang sudah berkarat, dengan lampu pijar kuning temaram yang menggantung di tengah ruangan. Siang hari, warung itu nyaris tidak terlihat istimewa. Sepi, berdebu, dan tak terurus. Namun, saat malam mulai larut, sesuatu yang aneh terjadi. Warga desa sudah lama menyimpan rahasia gelap tentang warung itu. Mereka tahu betul, jangan pernah duduk di sana setelah tengah malam, karena siapapun yang melanggar, bisa jadi tidak akan pernah pulang. Tapi larangan itu hanya beredar dari mulut ke mulut, tidak tertulis, tidak dijelaskan secara terang-terangan. Hanya isyarat, dan rasa takut yang mereka pelihara dalam diam. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi kembali ke desa setelah merantau di kota selama bertahun-tahun. Ia dikenal sebagai orang yang skeptis, tidak percaya pada hal-hal mistis atau cerita-cerita lama yang sering dianggap tahayul. Bagi Andi, semua itu hanya dongeng orang kampung yang belum melek logika. Dan ketika ia mendengar larangan tentang warung kopi, ia malah tertawa sinis. Warung kopi kok ditakuti? Kalian yang terlalu percaya cerita kakek nenek zaman dulu, ucapnya saat sedang ngobrol dengan teman-teman lamanya. Beberapa temannya yang mendengar itu langsung terdiam. Salah satunya, Rudy, menatap Andi dengan wajah serius. Kalau kamu nggak percaya, coba aja ke sana jam 2 malam. Tapi jangan menyesal kalau nggak bisa pulang. Dan begitulah, karena rasa penasaran dan ego yang tinggi, Andi memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu cuma omong kosong. Malam itu juga, sekitar pukul 11:30 malam, ia mengambil jaket dan naik motornya ke arah warung kopi. Perjalanan sekitar 10 menit dari rumahnya, melewati jalan desa yang sepi dan gelap, hanya diterangi lampu motor. Begitu sampai, warung terlihat sepi dari luar. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Tapi yang aneh, lampunya menyala terang. Andi turun dari motor dan melangkah masuk. Suara pintu kayu berderit menyambutnya. Ia melihat Mbah Darto, pria tua kurus berambut putih dengan sorot mata yang dalam, sedang duduk di belakang meja, menyeduh kopi dari ceret tua berwarna hitam. Akhirnya datang juga, kata Mbah Darto pelan. Andi mengernyit. Maksudnya Mbah? Namun Mbah Darto tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan menyodorkan secangkir kopi hitam yang mengepul, aromanya pahit dan sedikit asam, seperti campuran rempah dan tanah basah. Meski agak ragu, Andi menerimanya dan duduk di bangku panjang kayu. Hawa dingin mulai merayap, walau tidak ada angin. Beberapa menit kemudian, satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Mereka berjalan pelan, wajah mereka pucat, langkahnya berat, dan tidak satu pun dari mereka bersuara. Yang lebih aneh, Andi merasa tidak mengenali satu pun dari mereka. Padahal ini desa kecil, dan ia besar di sini. Ia mencuri pandang ke wajah salah satu orang yang duduk di pojok. Sosok itu mengenakan seragam sekolah, lusuh dan sobek. Kepalanya sedikit miring, dan kulit wajahnya seperti tidak lagi utuh. Andi menahan napas. Detak jantungnya makin cepat. Ia menoleh ke sekeliling, semua orang di warung itu tampak tidak hidup. Seketika kopi di tangannya mulai berubah warna. Dari hitam menjadi pekat seperti lumpur. Di dalamnya, muncul gelembung-gelembung kecil dan sesuatu yang mirip rambut panjang melayang pelan di permukaannya. Andi berdiri dengan panik, menjatuhkan cangkirnya. Saya harus pergi. Tapi begitu ia membuka pintu warung dan melangkah keluar, ia kembali berada di dalam warung, duduk di bangku yang sama. Semua mata kini tertuju padanya. Tatapan kosong, mengerikan, seperti ingin menelannya hidup-hidup. Andi, suara Mbah Darto terdengar dari belakang, lembut namun menghantui. Kalau sudah duduk di sini, tidak bisa begitu saja pergi. Warung ini bukan untuk manusia biasa. Andi mencoba kabur, lagi dan lagi. Tapi tiap kali ia melangkah keluar, ia kembali ke dalam, seperti waktu berputar dalam lingkaran. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ini gila, ini nggak mungkin. Tiba-tiba, seorang pelanggan berbicara. Suaranya serak dan parau. Kami juga dulu seperti kamu,
datang karena penasaran, dan akhirnya lupa cara pulang. Andi menjerit. Ia berlari ke sudut warung, mencoba mencari jalan keluar. Tapi tidak ada jendela, tidak ada pintu belakang. Dinding warung berubah gelap, seperti bayangan yang hidup. Cermin tua di pojok ruangan menampilkan sosoknya, tapi dengan wajah yang mulai memudar. Bayangannya perlahan menghilang. Ia menyentuh kulit tangannya, kini membiru, dingin seperti es. Detik demi detik berlalu, ia merasa tubuhnya kehilangan bobot. Seolah-olah dirinya sedang ditarik keluar dari dunia nyata. Ia berusaha melawan, tapi semua terasa sia-sia. Sosok-sosok di warung kini mendekatinya. Mengelilingi, mereka berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti, seolah menyambut anggota baru. Namun di tengah keputusasaan, suara kecil muncul dari luar warung. Lantunan ayat suci, samar-samar. Cahaya dari luar merambat masuk melalui celah pintu. Suara itu semakin jelas. Salah satu pelanggan di warung menggeliat dan menghilang seperti asap. Yang lain mulai mundur. Mbah Darto berdiri, wajahnya berubah. Bukan lagi kakek renta, melainkan sosok tinggi hitam dengan mata merah menyala. Tiba-tiba pintu warung terbuka. Seorang pria tua dari desa, Pak Kiai, berdiri di sana dengan kitab dan tasbih di tangan. Andi, cepat keluar sekarang, teriaknya. Andi tak menunggu lagi. Ia berlari sekuat tenaga menuju pintu. Tubuhnya ditarik dari segala arah oleh makhluk-makhluk dalam warung. Tapi ia berhasil keluar, jatuh tersungkur di tanah. Begitu kakinya melewati ambang pintu, semua suara menghilang. Warung itu kini gelap total, seolah tak pernah ada kehidupan di dalamnya. Ia pingsan di pelukan Pak Kiai, dan baru sadar keesokan harinya, di musola desa. Sejak malam itu, Andi berubah. Ia menjadi pendiam, sering melamun, dan tidak pernah lagi bersikap meremehkan cerita-cerita mistis. Kepada orang-orang yang bertanya, ia hanya berkata satu hal. Jangan pernah masuk ke warung kopi Mbah Darto, kecuali kamu ingin jadi pelanggan tetap. Beberapa bulan kemudian, warung itu ditemukan dalam keadaan roboh setelah hujan deras. Tapi anehnya, dari reruntuhan itu, warga menemukan cangkir-cangkir kopi yang masih hangat, dan ada jejak kaki basah yang menuju ke arah hutan. Sampai sekarang, suara-suara aneh masih terdengar dari arah bekas warung itu di tengah malam. Dan konon katanya, jika kamu sedang di desa itu, lalu mendengar suara seseorang memanggil pelan dari arah gelap, "Sini, ngopi dulu." Jangan pernah menoleh.